Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan salah satu tahap pengiktisaran dalam siklus akuntansi. Baik, kita lihat pengertian dari jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya terjadi pada akhir periode akuntansi. Jadi, jurnal penyesuaian ini dibuat pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan perolehan data dari neraca saldo dan data hasil informasi penyesuaian pada akhir periode. Untuk selanjutnya, jurnal penyesuaian itu biasa juga disebut dengan ayat jurnal penyesuaian atau disingkat AJP. Oke. Beberapa akun yang memerlukan penyesuaian, ada 7 akun di sini. Kita akan membahas satu persatu. Kita lihat yang pertama, perlengkapan. Perlengkapan adalah barang habis pakai yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Pemakaian perlengkapan akan menjadi beban pada periode akuntansi berjalan. Contohnya kita lihat. Dalam soal disebutkan bahwa tanggal 5 Maret 2020 Salon Almira membeli perlengkapan secara tunai sebesar 3.800.000. Namun pada tanggal 31 Maret 2020 perlengkapan yang tersisa sebesar 2.100.000 rupiah. Pembahasannya di sini bahwa perlengkapan yang habis dipakai dalam satu periode akuntansi adalah sebesar 1.700.000. Ini diperoleh dari 3.800.000 dikurangi 2.100.000. Jadi dalam AJP yang dituliskan saldonya adalah perlengkapan yang telah digunakan atau habis dipakai. Bagaimana pencatatan dalam AJP? Beban perlengkapan di debit sebesar 1.700.000 dan perlengkapan di kredit sebesar 1.700.000. Kita lihat akun kedua yang membutuhkan penyesuaian adalah penyusutan aktiva tetap, aktiva atau harta. Jadi dalam kegiatan operasional perusahaan, semua harta tetap akan mengalami penyusutan, kecuali tanah ya, karena tanah nilainya akan selalu meningkat, berbeda dengan harta tetap yang lain. Apa saja sih harta tetap itu? Bisa kendaraan, mesin, gedung, dan peralatan. Kita lihat contohnya. Pada tanggal 10 Maret, dalam neraca saldo Salon Almira terdapat akun peralatan sebesar 14 juta. Salon Almira menetapkan penyusutan peralatan sebesar 15% per tahun. Kita hitung penyusutan peralatan per tahunnya adalah 15% dikalikan 14 juta. Hasilnya 2.100.000. Nah, kita tulis dalam AJP seperti ini. Beban penyusutan peralatan debit sebesar 2.100.000 dan akumulasi penyusutan peralatan kredit sebesar 2.100.000. Akun ketiga yang memerlukan penyesuaian adalah beban dibayar di muka. Yaitu beban yang belum menjadi kewajiban perusahaan, tetapi perusahaan telah membayarnya terlebih dahulu. Jadi misalnya perusahaan membayar sewa untuk jangka waktu 2 tahun. Itu termasuk dalam beban sewa dibayar di muka. Nah, pencatatan dalam AJP itu dilakukan dengan 2 metode, yaitu dicatat sebagai harta atau dicatat sebagai beban. Kita lihat contohnya berikut ini.
Pada tanggal 1 Maret 2020, Salon Almira membayar sewa untuk masa 1 tahun sebesar 15 juta. Jadi, pembahasannya seperti ini. Transaksi tanggal 1 Maret itu untuk masa 1 tahun, maka masa pembayarannya akan berakhir pada tanggal 1 Februari 2021. Sementara periode akuntansi itu berakhir pada setiap akhir tahun. Jadi 31 Desember 2020. Nah, apabila kita menghitung transaksi dari tanggal 1 Maret sampai dengan akhir periode akuntansi, maka hal itu telah menjadi beban perusahaan, sehingga metode pencatatannya telah dicatat sebagai harta, terhitung 10 bulan, dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Cara perhitungannya berarti 10/12. 12 itu karena 1 tahun. Kalau 2 tahun berarti nanti pembaginya adalah 24 ya. Jadi 10/12 dikalikan 15 juta. Hasilnya adalah 12.500.000. Kalau kita menghitung pada akhir periode akuntansi dari tanggal 31 Desember sampai dengan 1 Februari 2021, hal itu merupakan beban yang belum menjadi beban. Artinya metode pencatatannya adalah dicatat sebagai beban. Itu terhitung 2 bulan, dari bulan Januari sama Februari, jadi ada 2 bulan. Cara perhitungannya 2/12 dikalikan 15 juta. Hasilnya adalah 2.500.000. Nah, cara mencatat dalam AJP adalah seperti ini. Yang pertama, apabila dicatat sebagai harta, maka dengan cara mendebit beban sewa sebesar 12.500.000 dan mengkredit sewa dibayar di muka sebesar 12.500.000. Yang kedua, jika dicatat sebagai beban, maka pencatatan dalam AJP adalah sewa dibayar di muka debit sebesar 2.500.000 dan beban sewa kredit sebesar 2.500.000. Baik, akun keempat yang membutuhkan penyesuaian adalah pendapatan diterima di muka. Kita lihat pembahasannya. Pendapatan diterima di muka itu terjadi ketika perusahaan telah menerima pembayaran tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pencatatan dalam AJP dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu dicatat sebagai utang atau kewajiban. Yang kedua dicatat sebagai pendapatan. Contoh berikut ini. Pada tanggal 1 Agustus 2020, Salon Almira menerima pendapatan sewa untuk masa 1 tahun sebesar 12 juta. Transaksi tanggal 1 Agustus karena masa pembayarannya adalah untuk 1 tahun, maka akan berakhir pada tanggal 1 Juli 2021. Sementara periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Jika kita menghitung dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Desember, hal itu telah menjadi pendapatan bagi perusahaan, sehingga metode pencatatannya adalah dicatat sebagai utang yang terhitung sebanyak 5 bulan dari Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Cara perhitungannya 5/12 kali 12 juta, hasilnya 5 juta. Jika kita menghitung dari periode akuntansi tanggal 31 Desember 2020 sampai masa pembayarannya 1 Juli 2021, hal itu belum menjadi pendapatan bagi perusahaan, sehingga akan dicatat sebagai pendapatan yang terhitung selama 7 bulan, dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Cara perhitungannya adalah 7/12 kali 12 juta, hasilnya 7 juta. Pencatatan dalam AJP, jika dicatat sebagai utang, maka akun sewa diterima di muka didebit sebesar 5 juta
dan pendapatan sewa dikredit sebesar 5 juta. Jika dicatat sebagai pendapatan, maka pendapatan sewa debit sebesar 7 juta dan sewa diterima di muka kredit sebesar 7 juta. Kita lihat lagi, akun kelima yang memerlukan penyesuaian adalah beban yang masih harus dibayar, yaitu merupakan biaya yang telah menjadi beban sampai akhir periode akuntansi, tetapi belum dibayarkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan menanggung utang sampai akhir periode akuntansi. Kita lihat contoh berikut ini. Pada tanggal 2 Maret 2020, Salon Almira membayar gaji karyawan sebesar 9.500.000. Tetapi sampai tanggal 31 Desember 2020, ada seorang karyawan yang belum dibayarkan gajinya karena terjadi kesalahan administrasi sebesar 3 juta. Artinya, gaji yang belum dibayarkan sampai akhir periode akuntansi 31 Desember 2020 sebesar 3 juta. Hal ini menjadi utang bagi perusahaan, beban utang bagi perusahaan. Pencatatan dalam AJP adalah sebagai berikut. Beban gaji sebelah debit sebesar 3 juta rupiah dan utang gaji kredit sebesar 3 juta. Kita lihat akun ke-6 yang memerlukan penyesuaian adalah pendapatan yang harus diterima. Artinya, pendapatan yang seharusnya menjadi hak perusahaan tetapi perusahaan belum menerima sampai akhir periode akuntansi. Kita lihat contoh berikut ini. Pada tanggal 14 Maret 2020, Salon Almira telah menyelesaikan jasa rias pengantin sebesar 6 juta. Tetapi, sampai tanggal 31 Desember 2020, belum menerima pelunasan dari pelanggan. Jadi, pelanggan belum membayar transaksi sampai akhir periode akuntansi. Nah, pembahasannya, pendapatan yang telah menjadi hak bagi perusahaan tetapi belum diterima sampai akhir periode akuntansi adalah sebesar 6 juta. Pencatatan dalam AJP adalah piutang di sebelah debit 6 juta dan pendapatan kredit 6 juta. Akun terakhir yang memerlukan penyesuaian adalah piutang tak tertagih. Piutang tidak tertagih adalah suatu resiko yang diterima perusahaan karena tidak tertagihnya piutang usaha disebabkan pelanggan yang tidak melakukan pembayaran. Nah, kita lihat contohnya. Salon Almira menetapkan sebagai piutang tidak tertagih sebesar 5% atas piutang usaha sebesar 2.500.000. Pembahasannya, piutang tidak tertagih sebesar 5% dikalikan 2.500.000 sebesar Rp125.000. Pencatatan dalam AJP adalah kerugian piutang sebelah debit 125.000 dan cadangan kerugian piutang sebelah kredit sebesar 125.000. Oke, itulah ke-7 akun yang membutuhkan penyesuaian. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Semangat untuk terus belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.